Peringatan Hari Buruh, Presiden Prabowo dukung Marsina jadi pahlawan nasional. Pemberangkatan jemaah haji Indonesia dimulai 2 Mei 2025. Tanam pohon ganja di perkarangan rumah, seorang pria ditangkap. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Sanas Kairus. Baik pemirsa, informasi pertama, peringatan Hari Buruh Internasional di Monas berlangsung meriah dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto. Di hadapan ribuan buruh, Prabowo menyatakan dukungannya terhadap penetapan Marsina sebagai pahlawan nasional. Buruh bersatu, bela negara. Mari kita panggil bersama Bapak Prabowo. Dalam momen peringatan Hari Buruh Internasional yang berlangsung meriah di lapangan Monas, Jakarta, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap penetapan Marsina sebagai pahlawan nasional. Pernyataan itu disampaikan langsung di hadapan ratusan ribu buruh yang hadir, termasuk para pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja dari berbagai daerah di Indonesia. Usul penetapan Marsina datang dari aspirasi para tokoh buruh yang merasa belum ada perwakilan kaum buruh yang mendapatkan gelar pahlawan nasional. Marsina adalah seorang aktivis buruh muda yang meninggal secara tragis pada tahun 1993 di Sidoarjo, Jawa Timur setelah memperjuangkan hak-hak pekerja. Kasus kematiannya penuh tanda tanya hingga kini menjadi simbol perjuangan buruh dalam melawan ketidakadilan. Atas usul dari pimpinan tokoh-tokoh masyarakat, mereka tokoh-tokoh buruh, mereka sampaikan ke saya, Pak, kenapa sih pahlawan nasional nggak ada dari kaum buruh? Saya tanya, kalian ada saran nggak? Coba kalian berembuk, usulkan pahlawan dari kaum buruh. Dan mereka sampaikan, Pak, bagaimana kalau Marsina, Pak? Marsina jadi pahlawan nasional. Asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh sepakat, saya akan mendukung Marsina menjadi pahlawan nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, ribuan buruh memadati Monumen Nasional untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2025. Presiden Prabowo Subianto turut hadir dan mengumumkan sejumlah kebijakan baru untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Indonesia, Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 yang digelar di Monumen Nasional Jakarta. Ribuan buruh dari berbagai daerah memadati lapangan sejak pagi untuk menyambut langsung kehadiran kepala negara. Suasana semakin meriah saat Prabowo tiba di lokasi didampingi sejumlah pejabat negara. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang bertugas memberikan masukan kepada Presiden terkait regulasi yang lebih berpihak pada pekerja. Dewan ini juga akan terlibat aktif dalam upaya menghapus sistem outsourcing atau pekerja alih daya yang selama ini jadi sorotan kaum buruh. Prabowo menegaskan bahwa penghapusan outsourcing harus dilakukan dengan cermat dan realistis, tanpa mengganggu iklim investasi. Pemerintah ingin melindungi buruh, namun juga tetap menjaga keberlangsungan industri agar lapangan kerja terus tersedia. Langkah lain yang diumumkan meliputi pembentukan Satgas PHK untuk mencegah pemutusan hubungan kerja sepihak, serta dorongan untuk mempercepat pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Pekerja Laut serta sektor perikanan. Presiden juga menegaskan negara akan turun tangan jika terjadi ketidakadilan terhadap buruh. Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Dari Jakarta, Tiara Ajeng Galuangkara, Berita Nasional TV.
Momentum peringatan Hari Buruh Internasional May Day yang dirayakan pada Kamis 1 Mei 2025, Serikat Pekerja Pegadaian menggelar acara kumpul pekerja dan mancing bersama. Ketua Umum Serikat Pekerja Pegadaian Mupriyandi menegaskan bahwa SP Pegadaian berkomitmen untuk menjadi mitra strategis sebagaimana mandat negara, terutama dalam rangka mewujudkan program Nawacita seperti yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Dalam momentum peringatan Hari Buruh atau May Day, Ketua Umum Serikat Pekerja Pegadaian Mupriyandi menggelar kegiatan kumpul seluruh pekerja Serikat Pegadaian diadakan Kamis 1 Mei 2025. Dirinya menegaskan bahwa SP Pegadaian berkomitmen untuk menjadi mitra strategis manajemen dalam mengelola perusahaan sebagaimana mandat negara, terutama dalam rangka mewujudkan program Nawacita seperti yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Mufri menyampaikan apresiasinya terhadap Kementerian Ketenagakerjaan khususnya Wakil Menteri Immanuel Ebenezer yang telah aktif mengawal dan memberikan masukan terhadap penyelesaian konflik dan juga mediator dalam konteks penguatan hubungan industrial. Selain itu, Mufri mengungkapkan adanya aspirasi bersama dari forum tersebut yakni mengusulkan penyesuaian usia pensiun di lingkungan BUMN agar setara dengan pegawai negeri sipil dan TNI Polri. Tentu saja ini komitmen daripada pekerja pegadaian siap menjadi mitra strategis daripada manajemen dalam menjalankan tugas BUMN yang diamanatkan oleh negara, terutama dalam mewujudkan nawacita daripada Bapak Presiden Prabowo, khususnya dalam hal kemandirian bangsa yang berbasis ekonomi kerakyatan. Itu mendukung nawacita dari Bapak Presiden Prabowo. Yang berikutnya yang paling penting adalah bahwa serikat pekerja dan serikat karyawan BUMN itu siap menjadi mitra strategis dalam mendorong transformasi BUMN untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dan juga ada aspirasi yang tidak kalah penting ini sebenarnya untuk mengupdate usia pensiun daripada BUMN, di mana PNS itu sudah 59 tahun yang terakhir, bahwa aspirasi dari 38 BUMN yang tergabung dalam forum komunikasi tersebut mempunyai aspirasi untuk usia pensiun BUMN menjadi 58 tahun. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Berita Nasional TV melaporkan. Dalam rangka Hari Buruh Internasional, Kepolisian Republik Indonesia menegaskan tidak akan ada penutupan ruas jalan di sejumlah titik kepadatan massa di Jakarta. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin telah berkoordinasi dengan buruh yang akan melaksanakan kegiatan May Day ini. Dalam Hari Buruh atau May Day yang diperingati pada hari ini, pihak kepolisian menyampaikan bahwa tidak ada penutupan ruas jalan di Jakarta. Meskipun sebanyak 200.000 peserta diperkirakan akan hadir dalam acara tersebut. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin telah berkoordinasi dengan buruh yang nanti akan melaksanakan kegiatan May Day hari ini. Termasuk bagi buruh yang datang dari luar Jakarta, pihak kepolisian juga telah menyiapkan rekayasa arus lalu lintas. Sejumlah ruas menuju Jakarta juga akan diperkirakan padat saat mobilisasi massa. Kemudian untuk kendaraan sepeda motor bisa menggunakan jalur Jalan dan Mogot Grogol dan Gajah Mada Harmoni. Kemudian jalur ke Pasar Baru, Lapangan Banteng dan ke arah Monas untuk kendaraan sepeda motor akan menggunakan jalur Kalimalang hingga Cempaka Putih. Kemudian untuk jalur Sudirman Tamrin diprediksi akan terjadi kepadatan. Pihak kepolisian khususnya Polantas akan dipersiapkan untuk mengurai kemacetan. Kami pastikan tidak akan ada penutupan jalan. Jadi dengan jumlah peserta May Day yang sangat besar, kami berharap bahwa aktivitas masyarakat juga bisa tetap berjalan. Namun tentunya kami menghimbau masyarakat bisa menggunakan ruas jalan yang lain ataupun rute-rute perjalanan yang lain yang bisa menghindari jalan-jalan Sudirman Tamrin, kemudian dari mulai Tomang sampai dengan Pasar Baru, kemudian juga Jalan Pramuka, jalan yang mengarah ke Tugu Tani, termasuk juga di DPR. Ya, DPR Gatot Subroto mulai dari Semanggi sampai dengan kawasan Senayan ataupun DPR RI juga ini bisa dihindari.
Lebih lanjut, Komarudin menghimbau kepada masyarakat Jakarta untuk dapat menghindari ruas-ruas jalan yang akan terjadi kepadatan di sejumlah ruas di sejumlah titik di Jakarta dalam Hari Buruh Internasional ini. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman pagi ini melakukan kegiatan persiapan keberangkatan untuk berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR Jakarta Pusat. Mereka menuntut Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak sesuai segera dicabut dan menghapus hal yang merugikan para buruh. Memperingati May Day tahun 2025 merupakan hari buruh seluruh dunia, tidak tertinggal dengan ratusan buruh di kota Tangerang, Banten, tepatnya di PT Mayora Indah, yang berada di Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Mereka melakukan kegiatan dan persiapan untuk menuju ke gedung DPR MPR dengan menggunakan bus. Sebanyak 7 bus pariwisata diberangkatkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dari PT Mayora Indah. Mereka menuntut pada pemerintah saat ini untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan kebijakan yang memihak pada investor. Adapun beberapa tuntutan, ya salah satunya ciptakanlah Undang-Undang Cipta Kerja ini yang berkeadilan. Untuk semua, adil untuk semua. Ribuan buruh dari seluruh Banten saat ini melakukan perjalanan dengan menggunakan bus pariwisata menuju gedung DPR MPR Jakarta Pusat. Dari Tangerang, Banten, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, kami sudah menyiapkan liputan lainnya untuk menemani waktu Anda. Selengkapnya kami hadirkan dalam info berita berikut ini. Pemerintah Indonesia resmi memulai operasional pemberangkatan jemaah haji tahun 2025 pada Jumat 2 Mei 2025. Sebanyak 18 kelompok terbang dari 9 embarkasi dijadwalkan masuk ke asrama haji hari ini. Dengan total 7.514 jemaah dan petugas yang akan diberangkatkan ke Madinah. Total kloter yang akan berangkat pada Jumat mencapai 19 dengan rincian 18 kloter terbang pada dini hari sekitar pukul 00.45 waktu Indonesia Barat, serta 1 kloter tambahan dari embarkasi Jakarta Pondok Gede yang akan masuk asrama di pagi hari dan diberangkatkan pada malam harinya. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah JKG 01 dari embarkasi Pondok Gede, Jakarta. Prosesi pelepasan jemaah ini akan dilakukan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Nasaruddin Umar didampingi oleh mitra kerja dari Komisi 8 DPR RI. Kementerian Agama telah memastikan kepada seluruh kesiapan pemberangkatan telah mencapai tahap akhir. Para petugas haji baik yang bertugas di Indonesia maupun Arab Saudi telah siap memberikan layanan terbaik dalam berbagai aspek seperti akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga bimbingan ibadah. Dengan berbagai persiapan yang telah matang, pemerintah optimis pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 akan berlangsung lancar dan memberikan pengalaman spiritual yang maksimal bagi seluruh jemaah haji. Insya Allah sebanyak 7.514 jamaah dan petugas akan diberangkatkan menuju Madinah melalui 19 kloter. Mengapa 19 kloter? Karena ada 1 kloter dari JKG, khususnya JKG 04, yang akan masuk asrama besok pagi dan langsung diberangkatkan pada malam di hari yang sama. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, menjelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji tahun 2025, berbagai persiapan pun telah rampung dilakukan. Termasuk salah satunya yakni proses keimigrasian calon jemaah haji yang akan dilakukan di asrama haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta Arief Munandar menyebut dalam pemberangkatan kloter pertama calon jemaah haji tahun 2025 ini, pihaknya sudah mengupayakan berbagai pelayanan kepada calon jemaah haji.
agar proses pelayanan tetap berjalan dengan baik dan memudahkan jemaah. 7 pagi yang kloter pertama. Untuk persiapan kloter pertama ini, pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan. Menurutnya nantinya paspor yang akan diberikan kepada para calon jemaah haji sudah lebih dilakukan kolek, sehingga jemaah haji tidak melakukan proses imigrasi. Untuk keberangkatan, karena semua prosesnya sudah dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji. Setelah itu, pihaknya juga telah bekerja sama dengan pihak keimigrasian Arab Saudi untuk pelayanan fast track yang mana nantinya proses keimigrasian Arab Saudi akan dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Sehingga para jemaah sesampai di Arab dapat langsung melanjutkan perjalanan menuju pemondokan. Untuk pelaksanaan haji ini memang agak sedikit berbeda, di mana paspor sudah dikolek oleh kantor Kemenak. Nanti untuk yang masuk besok pagi, hari ini dokumen sudah kita kerjakan untuk pemberangkatan, untuk pengecapan izin keberangkatannya, seperti itu. Saat ini layanan fast track sendiri baru tersedia di 3 bandara, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Juanda Surabaya, dan Bandara Adi Sumarmo Solo. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ratusan jemaah haji asal Jakarta Kloter 1 mulai berdatangan ke asrama haji Embarkasi Jakarta Timur pada Kamis siang hari. Jemaah terdiri dari 171 pria dan 222 wanita. Sebanyak 393 jemaah haji Kloter 1 tiba di asrama haji Pondok Gede Jakarta Timur pada Kamis siang. Para jemaah haji terdiri dari 171 pria dan 222 wanita dengan diberikan pelayanan one-stop service, di mana para jemaah lansia akan diperiksa dari segi kesehatan dan kenyamanan, hingga pembagian living cost sebelum nanti diberangkatkan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kakanwil Adib yang mencatat para jemaah haji rata-rata yang akan diberangkatkan para lansia dengan yang tertua berusia 85 tahun dan yang termuda berusia 18 tahun. Jadi sekarang mereka masuk, lalu kemudian istirahat sejenak di asrama. Nanti sore disiapkan berangkat menuju ke Soekarno-Hatta. Jadwal penerbangannya jam 00.45. Jadi nanti akan bergerak dari sini sekitar jam setengah jam malam. Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan program sekolah rakyat untuk keluarga miskin. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut tahun ini pembangunan akan dimulai di puluhan titik. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan program sekolah rakyat. Presiden meminta agar program ini segera dilaksanakan pada tahun ini dimulai dari 53 titik yang sudah direncanakan. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum tengah melakukan survei untuk menentukan penambahan lokasi lain meski jumlahnya belum diungkapkan. Sekolah rakyat diperuntukkan bagi keluarga miskin, miskin ekstrim, serta keluarga di desil 1. Presiden juga mengingatkan agar proses rekrutmen siswa dilaksanakan secara selektif dan bebas dari penyimpangan. Tak hanya itu, Presiden menargetkan pembangunan sekolah rakyat bisa mencapai 200 titik hingga tahun 2026 di daerah-daerah yang memenuhi syarat seperti tersedianya lahan dan berada di wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi. Penyelenggaraan sekolah rakyat tahun ini, Presiden memberikan arahan kepada kami untuk memastikan 53 titik itu bisa diselenggarakan dengan perencanaan yang matang, perencanaannya baik, sehingga nanti benar-benar bisa menjadi satu penyelenggaraan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan nanti pada akhirnya sampai ada kelulusan dari siswa-siswa yang ada. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional. 53 titik, tetapi jika memungkinkan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Seorang pria ditangkap Satres Narkoba Polres Padang Sidempuan lantaran nekat menanam pohon ganja di perkarangan rumahnya di kawasan Pijor Koling, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara.
Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah menanam pohon ganja di rumahnya sejak bulan Januari tahun 2025 dan sempat memanen ganja tersebut 3 bulan kemudian untuk selanjutnya dijual kepada pemakai. Inilah detik-detik pada saat tim opsional Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan menggerebek sebuah rumah yang disinyalir dijadikan tempat menanam pohon ganja oleh seorang pria di kawasan Pinjor Koling, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara pada hari Selasa lalu. Pada saat diperiksa, petugas menemukan 2 batang pohon ganja setinggi 2 meter di pekarangan rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial SS ini telah menanam pohon ganja sejak bulan Januari tahun 2025 lalu dan telah melakukan 1 kali panen pada bulan Maret lalu dan hasil panen tersebut dijual pelaku kepada pemakai. Ditemui di Mapolres Padang Sidimpuan pada Kamis siang, Kasih Humas Polres Padang Sidimpuan Ken Born Sinaga mengatakan pelaku mendapatkan bibit ganja tersebut dari biji ganja yang dibelinya untuk dikonsumsi. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita beberapa barang bukti, di antaranya 2 pohon ganja setinggi 2 meter lebih, narkotika jenis ganja sebanyak 4 paket, dan beberapa barang bukti lainnya. Informasi dari masyarakat bahwa di daerah Pinjor Koling ada seseorang laki-laki yang berinisial SS melakukan penanaman di depan rumahnya berupa tanaman pohon ganja sebanyak 2 batang. Dan hal ini dia lakukan penanamannya yaitu sejak Januari 2025 dan dia berhasil memanen dalam bulan April 2025. Masih sekali dia menjual berhasil dengan nilai harga jual Rp100.000. Demikian. Panennya berapa berat, Pak? Yang sekali itu, Pak? Ya, dia hanya membungkus 4 bungkus. Demikian. Kalau usia pohonnya berapa, Pak? Usia pohonnya 4 bulan lah. Saat ini pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Padang Sidimpuan untuk diperiksa lebih lanjut terkait kasus penanaman pohon ganja ini. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Gerak cepat dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap aksi premanisme di Kemang, Jakarta Selatan. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengamankan mobil yang diduga digunakan pelaku, beserta barang bukti, senapan angin, dan senjata tajam. Penangkapan para preman dilakukan dengan cepat oleh tim opsional Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan pasca kejadian bentrokan di kawasan Kemang. Dalam waktu kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku utama berinisial AK dan MAG di Jalan Antasari. Kedua pelaku tertangkap saat mencoba melarikan diri menggunakan mobil berwarna kuning yang digunakan untuk menyuplai senjata. Setelah menangkap pelaku, polisi melakukan penggeledahan di sebuah rumah di Jalan Kemang Utara, G nomor 1. Polisi pun berhasil mengamankan 4 senapan angin dengan berbagai merek, 3 parang, 9 handphone, dan 1 unit mobil Agya berwarna kuning. Untuk para preman dan barang bukti saat ini telah diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu, penyidik masih menyelidiki dugaan peran dan identitas para pelaku. Kepolisian memastikan tidak ada ruang bagi pelaku premanisme yang membuat keresahan di tengah masyarakat. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional pagi telah menemani Anda. Saya Sanas Khairus beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.